الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهني في الدين وعلمني تأويل الكتاب وعلمني الحكمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bagus, pintar semua. Itu adalah penentu dari jilid-jilid berikutnya. Kalau jilid satunya sudah baik, maka saya yakin untuk jilid-jilid berikutnya juga akan baik. Yang pertama, syaratnya tidak boleh dieja. Sudah semuanya pasti seperti itu. Yang kedua, di dalam membacanya harus dengan mulut sesuai dengan namanya fataha yaftahu fathan wa fathatan. Jadi terbuka, mulutnya dibuka. Bahkan kalau di Simosari, anak-anak itu dilatih untuk memasukkan tangannya ini sebelum belajar Al-Quran. Tangan yang berposisi seperti ini sudah harus bisa masuk ke dalam mulutnya. Sebelum ini bisa masuk, tidak boleh mengikuti belajar Al-Quran. Kenapa? Dikhawatirkan nanti jangan-jangan membaca saja dibaca. Oleh karenanya Al-Quran ini bahasanya sudah baku. Tidak boleh ada perubahan. Dan tidak boleh ada kemiripan. Jadi harus betul-betul dibedakan sesuai dengan apa yang dinamakan haqq tilawati. Membaca Al-Quran itu haqq tilawati, sebetul-betulnya membaca. Kadang-kadang justru ogah, dari sin melenceng ke shin, dari shin melenceng ke shad. Kemarin saya mendengar seorang anak di tashrih atau di munaqashah membaca ta'awudz saja keliru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah salah. Kadang-kadang shad menjadi shin. Justru itu ini kewajiban kita sebagai guru untuk membenahinya. Kadang-kadang yang terjadi itu begini, Ustaz-ustazah. Anak ini membaca sudah keliru. Apakah karena tidak terdengar oleh gurunya, atau gurunya mendengar, oh ya wong sik cilik, kok ora iso-iso dhewe. Ini tidak boleh terjadi yang seperti itu. Tidak ada kata-kata yang seperti itu. Kalau salah harus dibenahi maksudnya, bukan dibenarkan, tapi dibenahi kesalahannya. Oke? Oleh karenanya yang paling penting adalah di sini prinsip makhraj. Ya, prinsip makhraj harus dipegang teguh. Yakni di dalam mengeluarkan makharijul hurufnya, gurunya terutama harus berdisiplin dan mengajak santri kita untuk berdisiplin pula. Gitu. Bukan hanya sekedar gurunya pinter, tapi justru santrinya baca salah semua. Nah, dan jangan pilih kasih. Untuk agar kita itu berhasil, jangan yang hanya pinter saja. Kadang-kadang biasanya nih guru, kowe iku anake Pak Ano iku paling bodoh iku. Ojo nang kene. Nah, ini enggak boleh yang seperti itu. Pilih-pilih santri, apalagi sudah jilid 2 atau jilid 3 ngajarnya. Dilihat dulu rapotnya. Duh, tartilin tuh 6 iki. Nang kono ya kan. Enggak mau karena tartilnya hanya 6 katanya. Wah, ini enggak boleh dong. Ini kebijakan harus kepala TPQ-nya yang harus memberikan kebijakan. Pokoknya kamu harus ada di situ, gitu. Nggih. Awas, harus dijaga makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, dan juga sifatul huruf, sifat-sifat dari huruf tersebut. Berikut nanti kalau sudah sampai pada jilid 3, 4 dan seterusnya sudah menginjak pada ahkamul huruf, hukum-hukum hurufnya. Nah, sekarang di dalam memberikan pelajaran jilid 1 ini sebetulnya sangat mudah. Berikan contoh
dulu bacaannya, ya, bunyi dari huruf yang akan dibaca itu diberi contoh. Setelah diberi contoh, santri disuruh mengikuti bacaan ustadz-ustadzanya. Contoh sekarang, anak-anak, saya untuk sementara akan bertindak sebagai ustadz dan Anda sekalian mewakili santrinya. Yuk ikuti saya. Ba. Yuk bersama. Bagus. Jangan diteruskan ini. Jangan-jangan ba. Salah. Hamzah ini suaranya tertahan dan nafas pun tertahan. Ba. Tidak ada nafas lepas atau suara pun juga tidak lepas. Kalau langsung pada fathah itu bisa nanti kadang-kadang ikut, sudah lepas. Padahal patokannya, ya, cara membaca huruf hijaiyah itu pada sukunnya. Pada ketika sukun itulah yang menjadi patokan. Idza aradta an ta'rifa makhrajal harfi fasakkinhu. Jika kamu kepingin tahu di mana tempat keluarnya huruf, maka sukunkan. Setelah disukun, maka di situ akan tahu di mana tempat keluarnya. Contoh, ab, ya, dan seterusnya. Ya, dari itu mari kita cokel sedikit demi sedikit. Iya. Lagi, ba bersama. Langsung, a. Jangan diseret. Ba, a. Tidak boleh diseret membacanya. Apalagi hati-hati dengan yang Madura, berarti banjir ini, ya, banjir sudah. Hati-hati. Jangan membiasakan diri seperti yang saya katakan tadi, bahwa huruf-huruf hijaiyah yang berharokat fathah dibaca dengan mulut terbuka, yakni dengan suara a, selain huruf-huruf yang bersifat isti'la dan syibhul isti'la, ya. Diulang bersama, ba, a, 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 a. Jangan dirubah kecuali Anda menemukan metode yang lebih efektif daripada ini, silakan. Artinya tidak paten. Tapi jangan-jangan kadang-kadang justru ini hilang. Hanya baca gurunya, selesai. Santrinya disuruh meniru, gitu aja. Coba dibaca lagi. Setelah bacanya gak enak atau gak pas, sulit sudah. Sulit untuk membenahi. Jadi memberikan pelajaran apapun itu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Kita yakin kita tidak langsung sebesar ini, mulai dari janin, ya, jadi bayi, keluar sampai besar-besar baru jadi seperti kita. Jadi syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ya. Kalau A sudah bagus bacanya, baru ditulis di papan tulis. Ini anak-anak yang namanya A. Coba apa ini anak-anak? Bagus, awas bacanya jangan diseret. A. Berikut, kalau santri sudah ini diberi contoh semua, ditulis di atas, bawah, di tengah. Kalau perlu tulis di kertas, teplok nodek gini. Ini apa anak-anak? Kan anak-anak bagus, ya. Dimanapun saja kalian tahu ada tulisan seperti ini, maka itu namanya bagus, yang bagus. Berikut ba. Perlu diketahui tadi bahwa hamzah ini tidak ada nafas keluar ketika pengucapannya dan juga suaranya tertahan. Berikutnya ba. Kita cari di mana makhrajnya atau tempat keluarnya ba. Bersama. Bab. Yuk. Berarti di kedua bi suaranya tertahan. Nafas pun tidak ada keluar juga. Hati-hati. Jadi ba tidak boleh dibaca dengan ba.
Membaca bismillah saja tidak boleh dibaca dengan bismillah, salah itu. Jadi tetap babi, bis. Ketika sin baru keluar nafas, bukan bis. Apa no kucing tah? Iya, begitu nggih. Coba. Bab, ba bersama. Ba, ba. Ba, ba, ba. Jika santri kita sudah bisa membaca a dan ba ini dengan baik, baru juga seperti tadi, ba-nya ditulis di papan tulis. Ini anak-anak yang kalian baca barusan namanya apa? Ba. Bagus gitu. Tidak perlu dulu ba itu titiknya di bawah satu, biarkan ada dulu ya. Pokoknya ini ba gitu dah. Biar mereka berpikir sendiri. Berilah mereka kesempatan untuk berpikir.